Shalom warga Yakum yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam berjumpa kembali dengan saya Pendeta Magdalena Eli Kurniawati dari GKJ Kerten, Surakarta. Pada pagi yang indah ini, kita akan juga bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan sebagai taburan dan juga kekuatan di dalam kehidupan kerohanian kita. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita, mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Segala puji dan syukur boleh kami haturkan di hadirat-Mu ya Allah, di mana Engkau boleh mempertemukan kami bersama dengan warga Yakum yang terkasih melalui virtual pada kesempatan hari ini. Dan sebentar lagi kami juga hendak mendengarkan akan apa yang menjadi taburan firman-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari ke hari. Maka dari itu ya Allah, berfirmanlah dan kami semuanya siap mendengarkan, merenungkan dan pada akhirnya melakukan di dalam kehidupan hari ke hari. Dalam satu nama Kristus Yesus yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami, doa ini kami haturkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama menyediakan hati kita, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9 yang demikianlah sabda Tuhan. Hendaknya kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Warga Yakum kekasih Tuhan, Shalom. Kiranya kesehatan dan damai sejahtera Kristus ada dalam diri saudara semuanya. Pada kesempatan yang indah ini, saudaraku yang terkasih, melalui surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9, kita bersama hendak merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema langkah berani. Nah, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari bacaan yang indah pada hari ini, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu serta saudara warga Yakum semuanya. Pernahkah di antara kita yang menyaksikan tarian topeng? Tentunya setiap kita pernah, bahkan ada di antara kita yang pernah juga ikut ambil bagian di dalam tarian tersebut. Ada hal menarik di dalam tarian topeng itu. Hal menariknya yakni topeng-topeng yang dipakai oleh para penarinya. Dan topeng-topeng yang dipakai oleh para penarinya itu sungguh menawan hati, cantik, dan juga ada beberapa yang mempesona para penonton ketika mereka menikmati tarian tersebut. Tapi tahukah kita wajah asli dari orang yang memakai topeng itu? Kalau kita bersama-sama boleh menyadari dan juga mungkin pernah ikut ambil bagian dalam tarian topeng, ternyata orang yang memakai topeng ataupun ikut ambil bagian dalam tarian topeng itu tidak semuanya itu tersenyum. Ada yang cemberut, ada juga yang kalau dalam bahasa Jawa itu ngampet sumuk, gerah, sehingga membuat wajah aslinya itu tidak sesuai dengan wajah yang dipasang melalui topeng. Bahkan ada juga ketika seseorang itu berbicara tentang topeng, ada yang kemudian mengkonotasikan bahwa topeng ataupun orang yang memakai topeng itu memiliki makna konotasi orang yang hidupnya tidak sesuai dengan aslinya. Atau dengan kata lain, hidupnya dalam kepura-puraan, hidupnya dalam ketidakmurnian. Kok bisa? Misalnya saja,
ketika seseorang itu hatinya sedang bersedih, mereka mencoba untuk tegar dengan sebuah senyuman. Tapi hasilnya apa? Senyuman yang mereka wujudkan itu ternyata senyuman yang kecut. Senyuman yang tidak benar-benar lahir dari hati mereka. Kemudian juga ketika kita melihat di dalam kehidupan yang berikutnya, ketika dalam dunia pekerjaan, contoh orang yang memakai topeng dalam kehidupannya, itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah moto di dalam kehidupan pekerjaan mereka, orang-orang yang ABS atau orang-orang yang carmuk. Mereka mencoba untuk menyenangkan hati bosnya, menyenangkan hati atasannya, tetapi pada hakikatnya ataupun sejujurnya dalam hati, mereka memiliki hati yang bertolak belakang dari apa yang mereka munculkan. Hidup yang bertopeng atau topeng kehidupan ternyata secara sadar ataupun tidak sadar pernah bahkan sering kita pakai. Baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan pekerjaan ataupun pelayanan kita. Padahal kalau kita bersama-sama membaca di dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9, di sana Rasul Paulus kepada jemaat di Roma memberikan nasihat yang tegas agar supaya jemaat di sana bisa mewujudkan dua sikap di dalam kehidupannya. Sikap apa saja itu? Sikap yang pertama jelas di dalam kalimat yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dari kalimat di atas, Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma agar supaya mereka mampu untuk mewujudkan kasih yang tulus, kasih yang tidak bertopeng, kasih yang murni, kasih yang tidak munafik, tetapi kasih yang senantiasa meneladani kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, agar supaya kasih yang tidak pura-pura, kasih yang murni itu bisa diwujud nyatakan, maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma agar supaya jemaat di Roma itu bisalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, itu diharapkan menjadi upaya untuk menjaga kualitas kasih jemaat di Roma tetap dalam kemurnian, tetap dalam ketulusan, sehingga kasih Kristus dan sinar Kristus sajalah yang terpancar di dalam kehidupan mereka. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sebagai warga Yakum kekasih Tuhan, apakah kita sudah mampu untuk mewujudkan kasih yang murni? Mewujudkan kasih yang tidak pura-pura? Atau dengan contohnya, kalau dalam bahasa Jawa dumeh atasannya itu mendampingi, dia rajin untuk datang ke kantor. Tetapi ketika atasannya itu pergi, dia kemudian bekerja seenaknya saja. Atau kita bersama-sama pernah atau ada yang pernah melakukan kasih yang pura-pura. Dia menolong atau mengasihi tetapi memiliki tendensi-tendensi yang lain. Nah, Bapak Ibu serta saudara warga Yakum yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita bersama diingatkan. Yuk, kita bersama melakukan akan apa yang menjadi firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita bersama diajak untuk bisa memiliki langkah berani. Langkah berani untuk apa? Langkah berani untuk mewujudkan dua hal dalam hidup kita. Yang pertama, langkah berani untuk kita bersama-sama mampu mewujudkan sikap berani yang beda dengan dunia. Meskipun dunia itu seringkali mewujudkan sikap ABS, carmuk, dan lain sebagainya ataupun memakai topeng kehidupan.
kita bersama dipanggil, kita bersama diingatkan untuk menjaga kemurnian, untuk menjaga yang namanya keaslian hidup kita. Berani untuk beda dari dunia. Meskipun dunia penuh kemunafikan, tetapi marilah kita hidup dalam kemurnian. Kita hidup dalam pribadi yang berintegritas, murni, tulus, dan apa adanya. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk bisa memiliki langkah berani menegur saudara kita yang hidupnya melenceng dari apa yang menjadi sabda Tuhan dan melenceng dari apa yang menjadi visi misi dari Yakub. Dengan begitu saudara kita bisa disadarkan dan kembali lagi kepada jalan dan visi dari Tuhan yang memanggil melalui Yakub itu. Maka dari itu saudara-saudaraku kekasih Tuhan, marilah melalui surat Roma ini bersama-sama kita wujudkan untuk memiliki langkah berani. Berani berbeda dari dunia yang penuh dengan kemunafikan, kita harus berani hidup dalam kemurnian, dalam sikap apa adanya, dan beranilah untuk menegur sesama kita yang hidupnya melenceng dari apa yang menjadi firman Tuhan dan misi-misi dari Yakub. Tuhan sendiri yang menguatkan dan Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bersama kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Allah, Engkau boleh menyapa kami melalui firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk mewujudkan sikap berani, memiliki langkah berani untuk berbeda dari dunia. Meskipun dunia penuh dengan kemunafikan, tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk hidup dalam kemurnian, hidup dalam ketidakpura-puraan, serta berani menegur saudara kami yang melenceng dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga dengan begitu nama-Mu sajalah Tuhan yang senantiasa terpancar dan senantiasa dimuliakan. Kami serahkan seluruhnya jajaran Yakub bersama dengan rumah sakit yang dinaunginya. Mampukan kepada kami untuk kami boleh berpelayanan dan bersaksi bagi Engkau di segala lini dan aspek kehidupan yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Ini Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan di dalam satu nama, Kristus Yesus. Amin.